Saya bentengi dulu roh dogmanya biar tidak ada penyusup dan hanya energi positif yang bisa masuk. Dan kalau ada penyusup otomatis hancur. Sallallahu. Bentengi Rasulullah. Bentengi otomatis. Sallallahu. Hanya energi yang saya maksudkan yang bisa masuk ke jasad media. Sallallahu. Allah. Kalau sudah masuk silakan salam. Allahu Akbar, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan golongan apa? Dari mana? Dari bangsa Ruh. Bangsa Ruh. Namanya? Leluhur dari kandang besi. Oh, leluhur. Apa yang ingin panjenengan sampaikan ke kami atau ke jasad ini? Alhamdulillah, saya berterima kasih. Hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah yang membimbing kami. Syariatnya kepada Baji itu sebagai guru kami. Ya, sama-sama belajar. Dan terima kasih kepada seluruh saudara-saudara yang hadir di sini dengan izin Allah. Alhamdulillah. Kita diberkati bisa datang ke tempat ini dan menghadiri pernikahan saudara kita. Amin. Ya. Terima kasih. Saya sedih tapi bahagia. Ya. Bisa berkumpul di majelis ini. Berkumpul dengan saudara-saudara dari mana? Ada yang dari Bandung, ada yang dari Jawa, semua saudara Iwan semua. Alhamdulillah. Ya. Nangis bukan karena apa-apa, saking bahagia. Bahagia. Ya. Alhamdulillah ya Allah ya Rasulullah. Oke. Panjangnya dari leluhurnya saudara saya ini. Iya, dari seluruh leluhur. Yang keberapa? Buyut yang berapa? Yang ketujuh. Oh, 7. Baik. Tadi ikut pada saat di acara. Dari mulai rumah sudah ikut. Oke. Kalau begitu saya akan mohon maaf. Saya tidak bermaksud ngetes panjenengan. Yang hadir di dalam acara pernikahan itu siapa saja? Tolong dijelaskan. Alhamdulillah dari seluruh para leluhur dari Nusantara ini minimal dari para raja-raja yang masuk. Dari mulai yang Angling Dharma, yang Prabu Wijaya Kusuma, yang Prabu Siliwangi, yang Gajah Mada. Ya, betul. Ya. Dan seluruh para leluhur Nusantara pun juga yang ada di daerah Priangan ini seluruh hadir menyaksikannya. Mengucapkan terima kasih untuk menjelang tahun 2024. Di balik itu saya bahagia dan balik itu juga sedih. Gak ada sedihnya. Kenapa? Ya bahagianya Alhamdulillah ada anak bangsa sebagai praja-praja Nusantara yang akan meneruskan seluruh para leluhur. Kita pun juga sama akan ikut bergabung. Baik, ya. Tapi di balik sedihnya pun juga saya takut seluruh anak cucu kita akan banyak. Iya, iya. Banyak. Kalau mereka tidak tahu dan tidak mengikuti, tidak kita kasih tahu masalah ini. Ya, gini. Oke, saya paham yang panjenengan maksudkan. Ini menjelang pemilihan presiden, ini kan suhu politik tinggi. Nah, itu yang gue maksud. Ya, bisa panjenengan jelaskan apa yang akan terjadi menjelang dan sesudah pemilu presiden? Itu kan yang gue maksud. Hati-hati ya. Kalau di Nusantara ini, saya sering bilang dari dulu, ada yang dinamakan, apalagi yang dinamakan di Pajajaran, atau di Siliwangi, atau di leluhur Nusantara itu kan ada yang dinamakan sering digembor-gemborkan yang namanya kidung. Boleh dikatakan kalau dari Jawa itu yang disebutkan ada disebut Wangsit Jayabaya. Dari Siliwangi ada disebutkan Wangsit Siliwangi yang disebut namanya Ratu Tujuh. Kalau menurut versi kami dari alam gaib yang mengatakan itu kan sekarang udah habis. Waktunya Ratu Tujuh itu udah habis, sudah tidak ada lagi. Ini yang terakhir ini adalah yang disebut penutup akhiri zaman dalam dalam kepresidenan yang ketujuh. Ini sebagai pembuka saja. Perubahan dari menyatakan yang bilang zaman dulu itu setelah 9 yang dekade ini adalah yang ke-9 yang disebut lakon wali 9 disebut republik ini terakhir. Ketika republik ini terakhir ada perubahan-perubahan rumah yang harus dirobohkan. Dalam perubahan ini mungkin banyak korban. Yang saya khawatirkan takutnya pasti anak cucu yang tidak tahu ikut-ikutan ke permasalahan ini. Kalau ikut-ikutan mending sekedar ikutan
Tidak ada maksud bagaimana kalau ikut-ikutannya dimasukin para iblis, para dajjal. Oh iya. Sedangkan dajjal sudah di mana-mana. Ya Allah. Dajjal Sudah merajal ya Allah. sudah banyak yang menyusup. Sudah banyak yang menyusup, bukan menyusup lagi secara gaib, bahkan dohir. Masuk ke raga masing-masing. Ke raga-raga orang-orang yang bersemangat dalam melaksanakan pemilihan umum ini, yang selalu hubudunya menyelewengkan seluruh jabatan-jabatan. Semua berbentuk bagaikan dajjal, yang penjelmaan-penjelmaan dajjal itu sudah berbentuk menjadi wujud manusia. Itu yang akan menghancurkan, yang mengadu dombakan, yang meluhlantakan para umat muslimin. Yang mengadu dombakan, banyak yang akan terbawa oleh mereka. Bahkan saya sebagai yang melihat kasih, bukan kasih Allah ya Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai terjadi. Baik, oke, gini. Apakah yang menjadi presiden ini nanti benar-benar pilihan rakyat atau orang yang ambisi? Semua sekarang menurut luhur semua nggak ada yang pilihan rakyat. Semua itu kalau yang sekarang itu semuanya berambisi. Semua berambisi, yang semuanya adalah berambisi, yang tiada pilihan rakyat. Cuma ada, andai kata ada yang ditentukan, bukan pilihan rakyat. Itu cuma keputusan ketentuan Allah. Betul, ya. Yang menentukan, ketentuan Allah yang menentukan mengangkat seorang untuk membuka. Nantainya wallahu alam bagaimana kedepannya. Cuma saya amanat berwasiat kepada saudara, sahabat seikhwan semua, perbaikilah amalia, walaupun lelah, walaupun capek, walaupun bagaimana, perbaiki amalia terus. Amalia dari guru kita, amalia yang telah bersanad dari guru kita, dari guru kita yang bersanad kepada Rasulullah. Sebagai wasilah, ikutilah betul-betul apa yang disebut santri yang dari Nusantara ini, yang mengikuti kepada Abah Gito, yang bersandar kepada Waliyah Mursyida. Laksanakanlah amalia. Memang godaan dan cobaannya seluruh kita yang melaksanakan tidak luput dihalangi oleh iblis yang menghalangi. Bisa saja anak kita yang jadi iblis, keluarga kita yang masuk, yang merengek, yang menangis. Bisa saja mereka dengan 1000 saja dengan kelatipan dan kelembutannya menghalang-halangi kita untuk melaksanakan amaliah itu. Karena mengatakan pada satu saat, al-yauma, satu hari, la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Satu saat tidak ada yang bermanfaat ketika ditentukan waktu. Harta pun, anak pun, keluarga pun akan terpisahkan. Dan intinya sering kita melaksanakan dalam amalia ataupun malam Jumatan. Inti di waqiah itu, ini yang akan terjadi. Al-yauma, pada hari ini akan dibentuk menjadi 2 posisi. Mana yang disebut ashabus simal, mana ashabul yamin. Inilah pemisahan. Bahkan yang disebut menjelang 2024, hati-hati. Kenapa akan terpisah? Mana yang disebut ashabul yamin, mana yang disebut ashabus simal, mana yang disebut pihak kiri, mana yang disebut pihak kanan. Itu di ayat itu ada ma ashabul yamin wa ma ashabul yamin ma ashabus simal, mana ashabus simal bisa memilih hamim wadilimi yahmil dari falakariban. Di situ terlihat kenapa guru kita mengatakan kita Allahu Akbar dengan pikiran dicapkan di kening dalam hati, dibentuk dalam tulisan untuk mencapai sifat dan kepadat. Disitulah cahaya akan menggambarkan yang disebut pihak ashabul kanan idul terlihat cahayanya dari keningnya dengan berlapangkan Allah dan dadanya berlapangkan Allah. Di pihak kirinya. Kenapa yang disebut di sini adalah kafaro? Di sini kafaro tertutup. Bahkan dengan adanya zikir la ilaha illallah, itulah untuk mengikis latifah-latifah yang disebut hofi sirri, ahwa, nafsi, sir di sini kolbi semua. Untuk meniti, membersihkan sifat, untuk menumbuhkan nur yang ada pada diri. Dan ketika di akhir zaman dibuktikan terlihat dengan cahaya-cahaya di hatinya yang memisahkan diri menjadi kaum mukminin, mana yang disebut pasukan mukminin, mana yang disebut pasukan kafirin. Inilah saat-saat penentuan ini. Yang khawatir keadaan di depan, yang dikhawatirkan terjadinya huru hara di mana-mana, sekarang telah terlihat. Coba di luar, tapi alhamdulillah dengan izin Allah diberkati negara Nusantara ini, walaupun tidak seberat di luar dengan pengorbanan, alhamdulillah di sini. Tapi tetap saja sebagai leluhur sedih kalian
banyak para cucu-cucu yang tidak mengikutinya. Ya, oke. Jadi intinya begini ya. Kita mengikuti amalia dari beliau itu sudah benar karena bersanad. Ya, itu yang pertama. Ya. Salah kita kadang-kadang kan begini, Pak. Kadang-kadang kan orang menyatakan kenapa benar dan tidak mengatakan kebenaran atau menyatakan kebenaran. Sedangkan kadang-kadang orang syariat menyatakan, oh ini aliran sesat, aliran sesat. Karena sesungguhnya ajaran beliau itu dapat dimengerti oleh akal dan dapat dibuktikan oleh naklid dengan dalil-dalil. Makanya dalam dalil menyatakan, "Mayyahdillahi falal muhtadi wa man yudlil falan tajidahu waliyyan mursyida." Siapa yang dapat petunjuk dari Allah, maka dia akan ditunjukkannya. Dan siapa yang disesatkan, dia tidak akan menemui waliyyan mursyida sebagai wali mursyid. Alhamdulillah wali mursyid di saat ini adalah kan, kenapa kita harus atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sebagai wasilah dan berwasilah kepada ulil amri yang meneruskan jejak wasilah Rasulullah yang kita yakini adalah wasilah di akhir zaman sebagai wasilah yang usul kepada Rasulullah yang langsung berusul kepada Allah lewat ulil amri itu, yaitulah waliyya mursyida yang sekarang kita ikuti. Oh, waliyya mursyida itulah yang kita ikuti. Ya, beliau itu kan waliyya mursyida. Masih banyak, tapi nggak boleh banyak rahasia. Oh iya, nggak boleh. Ya. Kalau kalian tahu siapa beliau sesungguhnya, berdagis. Ya. Mereka akan merangkak walaupun di atas es, saking ingin temunya. Betul sekali. Sambil mau merangkak di atas es, saking ingin diselamatkannya. Tapi kita alhamdulillah bangga, bersyukur kalau yang telah menemuinya, yang telah melaksanakan ajarannya, bersyukur tidak akan bisa digantikan dengan uang berapapun. Oh iya, betul. Ya, terima kasih sekali. Ya, panjenengan sudah memberi pengetahuan, ilmu, wejangan kepada kami yang mungkin kami tidak semuanya tahu tentang ajaran ini. Tapi sebagai pelengkap, Anda tahu panjenengan bisa menyampaikan ini. Ini semua untuk semangat bagi kami untuk menjalankan amalia, untuk mengikuti ajaran beliau. Gitu. Ya, yang terakhir yang akan saya tanyakan ya, tetap mengenai huru hara ya. Ini nanti apa yang harus kita lakukan ya? Maksud saya untuk menghindari huru hara ini apa? Yang jelas kita tidak ikut-ikut politik ya, itu pasti ya. Apa dari panjenengan saran kepada kami? Selalu berzikir. Yang tadi tidak boleh ikut-ikutan kemanapun. Kita diam, menyaksikan, melihat sebagai bahan wawasan boleh. Tapi kalau ikut-ikutan, ikut campur, apalagi berkompanya, disarankan tidak boleh. Ya. Yang kedua, menghindari, yang paling menghindari daripada serangan iblis yang akan menyerang kepada kita, bentengi. Ya. Selalu dengan dasar sholat itu bukan setiap waktu-waktu saja. Bukan asar saja, lohor, maghrib, isya saja. Tapi sholat itu sampai kepada daimul haq, langgeng, sholat daim. Artinya sholat daim itu jumenengkan, lakukan qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, sambil bekerja, ketika hati menyebabkan Allah, 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 terus sampai keluarkan kata sallallahu ala Muhammad setiap saat. Walaupun tangan bekerja, tangan bergerak, tangan sambil bawa mobil, bawa apa aja, usahakan hati selalu Allah, 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 untuk membentengi sifat-sifat itu dan ijajil yang akan meraksuk diri kita. Itu aja. Baik. Terima kasih. Yang terakhir, panjenengan belum menyampaikan nama panjenengan siapa. Ini cucu ini pengen tahu, yang nanti sewaktu-waktu panjenengan saya undang ke majelis kami, nanti tahu gitu loh nama panjenengan. Kalau saya undang ke majelis di Surabaya gimana? Mau hadir? Nama itu banyak, Bah. Ya. Banyak. Salah satunya saja. Kalau di Panjalu namanya Prabu Parosengora. Oh, ya. Kalau di Bantu namanya Syekh Maulana Mansuruddin. Bentar. Panjenengan karena disuruh munculnya itu nanti 2024 setelah melaksanakan tugas ke sana. Ya.
Panjenengan mau nitip ke siapa nanti? Ya, ya orang ini Pak. Oh gitu, alhamdulillah. Terima kasih panjenengan sudah hadir, sudah menemui kami, dan yang panjenengan temui ternyata orang yang tidak salah, insya Allah. Karena kami semua satu barisan dengan beliau. Karena kami juga kebetulan ditugaskan Ya. untuk menguatkan ajaran ini. Karena banyak orang-orang syariat itu yang belajar, karena yang dapat dia mengerti itu kan harus berdasarkan, oh begini Al-Qur'annya, begini hadisnya gitu Pak. Baik, ya. Ketika orang menyatakan biar dapat dimengerti itu, ketika orang mengatakan kenapa ini tidak masuk akal, kan gitu ya? Ya. Karena rata-rata kan ini mengatakan begini, bagaimana menyatakan yang disebut innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, kan yang menyangkut dengan yang disebut pembersihan, yang namanya tobat itu ya. Baik, ya. Itu kan orang-orang kan ini hadisnya, ini Qur'annya, biar untuk melengkapi yang disebut idrakun jajimun mutabiqul lil waqi'in nasyu'an dengan penemuan yang pasti sesuai dengan alasan tepat waktu dan zamannya, dan keluar dari dalil yang disebut Quran dan hadis yang bersandar kepada Rasulullah, begitu Pak. Baik. Terima kasih panjenengan sudah hadir. Kanjeng Romo panjenengan ya, yang Prabu Siliwangi soalnya juga sering komunikasi. Alhamdulillah panjenengan pertama kali komunikasi dengan saya, suatu saat nanti pasti akan Mungkin dia kalau ngelihat Pak Ismail itu senyum. Ya, Senyum. ya, karena Romo panjenengan ada di sana. Betul. Baik, terima kasih. Ini sudah waktunya, sudah lama panjenengan masuk ke jasad ini, sudah waktunya sholat zuhur. Terima kasih. Silakan untuk kembali ke Ya, selamat ucapkan ke Bapak Gito yang telah mendidik cucu kami ini. Alhamdulillah, hatur nuhun telah mendidiknya. Baik. Ya. Yang kedua, mengucapkan terima kasih telah berkunjung ke Priangan ini. Baik, dengan izin beliau, alhamdulillah. Dan terima kasih kepada seluruh. Yang ketiga, kami doakan semoga di perjalanannya Amin, amin. menjadi sehat, barokah, dan kepada seluruh para putra Praja Nusantara yang mengikuti jejak langkah beliau dengan syariat Bapak Gito ini, semakin beramalia, semakin menyemangatkan. Baik. Tunggu nanti insya Allah, mudah-mudahan dari 2024 itu kita, ya Allah, mudah-mudahan diberikan kekuatan iman, Amin, Islam, amin. dan menyatikan kita, menjadikan intinya bisa kembali dengan wa inna ilaihi rajiun. Ya. Terima kasih. Salam. Dan kepada seluruh kami ucapkan, silahkan umpamanya kalau mau berangkat dan pulang nanti pada waktu dan saatnya, dan doakan semoga selamat di perjalanan. Amin. Dan kami pamit undur dulu. Oke, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.